Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. Amma ba'd. Jamaah Masjid Al-Huda, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan rahmatnya kepada kita semua, menjadikan ilmu yang kita dengar ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Jamaah rahimakumullah, kita melanjutkan pembahasan kajian akidah. Kita membahas kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Sekarang kita telah sampai pada perkataan Syekh yang menjelaskan kepada kita tentang macam-macam ibadah. Pembahasan terakhir kita membahas bahwasanya salah satu keyakinan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah meyakini bahwa semua yang ada di atas muka bumi ini adalah makhluknya Allah. Semuanya ciptaan Allah. Semuanya butuh kepada Allah. Oleh sebab itu hanya Allah lah yang paling berhak diibadahi. Nggak ada lagi yang berhak untuk dimintain doa, yang berhak untuk diminta perlindungan kecuali dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita melanjutkan pembahasan kitab ini. Syekh menjelaskan kepada kita tentang macam-macam ibadah. Wa anwa'ul ibadah allati amarallahu biha, dan macam-macam ibadah yang Allah perintahkan kepada kita. Yang pertama al-Islam, al-iman wal ihsan. Ya. Tentu tidak keluar dari 3 ruang lingkup: Islam, iman, dan ihsan. Ya. Tidak keluar dari sini. Ini pokok agama kita, ya. Sebagaimana yang tercantum di dalam hadis Arba'in Nawawiyah yang nomor 2, ya. Disebut dengan Ummus Sunnah, induknya seluruh hadis, ya. Hadis yang menjelaskan kepada kita tentang Islam, iman, dan ihsan. Islam yang menggambarkan kepada kita seluruh amalan zahir. Orang disebut muslim kalau dia syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Ini semuanya amalan apa? Amalan zahir. Itu Islam. Muslim, dia disebut muslim. Kalau dia bersyahadat, dia sholat, dia zakat, dia puasa, dia haji, dia muslim. Kemudian naik tingkatan kepada iman. Iman ini amalan hati.
beriman kepada Allah, malaikat Allah, kitab Allah, Rasul Allah, hari akhir, dan beriman kepada takdir. Ya. Kalau dia memiliki iman ini, dia disebut dengan mukmin. Mukmin ini lebih tinggi, ya. Lebih tinggi tingkatannya. Kemudian ada lagi yang lebih tinggi daripada iman, yaitu ihsan. Ya. Kalau orang sudah sampai derajat ini disebut dengan muhsin. Ihsan, muhsin. Apa yang dimaksud dengan ihsan? Sebagaimana dikatakan Rasulullah SAW, anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Orang kalau sudah sampai derajat ihsan, ya, dia beribadah kepada Allah, dia merasakan di hadapan dia ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya maqam musyahadah. Seakan-akan menyaksikan Allah. Nggak bisa melihat Allah, makhluk nggak ada yang bisa melihat Allah selama hidupnya, nggak ada. Nanti kalau kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala masuk surga semuanya, dan itu yang paling kita harapkan. Nikmat yang paling besar didapati oleh penghuni surga adalah melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Qiyamah, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu wajahnya, semua wajah penduduk surga berseri-seri, enak dilihatnya. Udah nggak ada beban sama sekali. Di sini waktunya pembalasan Allah, hisab. Ya, di dunia bukan waktunya hisab. Ya, ada orang-orang yang soleh, yang melakukan ketaatan kepada Allah, tapi kehidupannya, ekonominya masih nggak stabil. Ya, kesehatannya masih suka sakit. Ya, banyak, ya, karena di dunia bukan tempatnya balasan, bukan. Di akhirat semua yang kita lakukan nanti dibalas oleh Allah. Masuk surga wajahnya berseri-seri, ila rabbiha nadhirah, kepada Rabbnya mereka bisa melihat. Ini nikmat terbesar bagi orang-orang penduduk surga. Ya, kebalikannya orang-orang kafir. Ya, la mahjubun, mereka semua nggak bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang yang muhsin ini ketika dia beribadah, sedang sholat, dia merasakan seakan-akan dia sedang berhadapan dengan Allah. Lebih daripada bermunajat. Sholat ini standarnya seseorang merasakan dia sedang bermunajat, komunikasi dengan siapa? Dengan Allah. Ini harus dirasakan. Rasulullah SAW berfirman dalam satu hadis menjelaskan tentang surat Al-Fatihah. Ya. Ketika seseorang membaca surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, apa kata Allah? Hamidani abdi. Ketika kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, Allah berkata dari atas langit, hambaku telah memujiku. Kita mengucapkan Ar-Rahmanir-Rahim, Allah berkata, Athna alayya abdi, hambaku sedang memberikan pujian terhadapku. Yang pertama bersyukur, hamidani. Yang kedua memujiku, Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin, Allah berfirman, majjadani abdi, hambaku telah mengagungkanku. Bayangkan, itu selalu setiap kita membaca surat Al-Fatihah, rasakan itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah, dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Di sini Allah katakan wali abdi masa, bagi hambaku apapun yang mereka minta. Kemudian setelah itu baru kita minta ihdinas
Ini permintaan kita. Nah, ini rasakan. Setiap sholat, ya, orang yang muhsin ini dia merasakan itu. Ya. Ketika sholat, Allah menjawab surat Al-Fatihah yang dibaca per ayat. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini derajat tertinggi dari ihsan. Ihsan ada 2 derajat. Satu lagi derajatnya yaitu muraqabah. Yaitu merasakan Allah sedang memperhatikan dia. Ini muraqabah namanya. Muraqabah. Ya. Ini tentu juga derajat yang tinggi. Dia sedang dilihat oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, ini tingkatan-tingkatan dalam agama kita. Semua ibadah merujuk kepada 3 hal ini. Kata Syekh, minhu, dari ibadah itu ad-du'a, doa, khauf, rasa takut, ini ibadah juga. Roja, rasa harap, tawakul, tawakal, raghbah, keinginan, raghbah, rahbah, pakai hak, rasa khawatir, khusyuk, khasyah, khasyah, rasa takut juga, inabah, kembali, wal isti'anah, minta tolong, ibadah, isti'anah, minta tolong, isti'adzah, apa? Mohon perlindungan. Qul a'udzu artinya katakanlah aku meminta perlindungan. Isti'adzah. Istighatsah. Nah, ini mohon perlindungan lagi. Ya, memohon perlindungan di atasnya isti'anah. Kemudian az-zabhu, menyembelih. Ini ibadah. An-nadhru, nazar, bernazar, ini ibadah. Wa ghairu dzalik, dan ibadah-ibadahnya yang lainnya min anwa'il ibadah allati amarallahu biha, yang Allah perintahkan kepada kita. Kita akan bahas satu-satu dengan dalilnya setelah ini. Ya, setelah menyebutkan semua, Syekh menyebutkan dengan dalilnya satu persatu. Dari semua tadi ibadah yang kita sebutkan, kita nggak boleh menunjukkan ibadah ini kepada selain Allah. Sebagaimana yang kita baca dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami menyembah. Tadi ibadah semua, hanya ditujukan kepada Allah. Nah, yang pertama doa. Firmannya, dalilnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Jin ayat ke-18, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid-masjid milik Allah, jangan meminta kepada selain Allah siapapun orangnya. Nggak boleh. Ya, nggak boleh. Kemarin kita sempat membahas bahwa doa ini dibagi menjadi 2. Doa dibagi menjadi 2. Ada yang masih ingat? Yang pertama, doaul ibadah, doa ibadah. Yang pertama. Yang kedua, doaul masalah, doa permintaan. Permintaan. Ya. Doaul ibadah contohnya adalah sholat. Sholat, puasa, kita beribadah, padahal di situ kita sedang meminta kepada Allah. Ketika kita sholat, kita minta agar Allah naikkan derajat kita. Kita sedang meminta kepada Allah ketika sholat agar Allah hapuskan dosa kita. Ya, kita bayar zakat, meminta kepada Allah agar Allah berkahi kita. Ya, ibadah, tapi di situ ada doa, ada permintaan kita. Sholat ini doa ibadah. Semua ibadah itu doa. Kemudian yang kedua, doaul masalah. Doa meminta langsung, ya Allah berikan aku rizki, ya Allah
berikanlah aku anak, ya Allah, mudahkanlah urusanku. Meminta begini namanya doaul masalah. Ya. Dan kita katakan bahwa doaul masalah boleh minta kepada selain Allah di dalam satu kondisi. Ya. Yaitu kita minta kepada siapa? Kepada orang yang hidup, kemudian orangnya hadir, dan orangnya mampu. Kalau minta bukan ibadah ya, kita minta tolong misalnya. Ya. Boleh kepada selain Allah kepada 3 sifat ini kepada manusia. Pertama, orangnya harus hidup, ada. Yang kedua, hadir. Yang ketiga, mampu. Ya. Kalau sudah meninggal berarti boleh gak minta? Gak boleh sama sekali, gak mampu dia. Kemudian orangnya gak ada, kita minta-minta orangnya jauh. Wahai Syekh Fulan, tolong saya di sini, tolong lancarkan rezeki saya. Syekhnya gak ada, gurunya gak ada. Boleh gak? Gak boleh. Seakan-akan meyakini dia memiliki pendengaran seperti Allah. Gak boleh. Ya. Atau permintaannya yang dia mampu. Minta tolong apa? Ketemu orang, ya. Minta makan sama orang, minta makan. Boleh gak? Boleh. Dia mampu ngasih makan, dia bisa. Ya. Kalau tiba-tiba minta diberikan rezeki anak, tolong berikan rezeki anak. Dia harus gimana nih? Bingung deh, anak. Gak mampu dia, gak boleh minta tolong. Ya. Sama dokter minta saran boleh. Sarannya gimana dok? Boleh. Ya. Yang nggak mampu nggak boleh. Ya. Seperti minta tolong mendung nih, biarin mendung, jangan hujan. Orangnya ada, hadir. Nggak boleh, nggak mampu dia. Nggak mampu. Ya. Nah, itu macam-macam doa. Doa ul masalah bisa minta kepada selain Allah di dalam 3 kriteria ini. Selebihnya harus ditunjukkan hanya kepada Allah. Kemudian doa ini adalah ibadah, sepakat. Rasulullah SAW katakan di dalam hadis, ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Kemudian dalil yang jelas yang menjelaskan kepada kita bahwa doa ini adalah ibadah, firman Allah di dalam surat Ghafir ayat ke-60. Ini penting. Karena banyak orang yang berdoa kepada selain, kita harus yakini doa ini ibadah. Kita sudah sepakat bahwa ibadah hanya ditunjukkan kepada Al-Fatihah, iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami menyembah. Ya. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ghafir ayat ke-60. Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Telah berkata Rabb kalian, berdoalah kepadaku akan aku ijabah. Lihat, ini janjinya Rabbul Alamin. Berdoalah kepadaku akan aku ijabah. Pasti diijabah oleh Allah, nggak mungkin enggak. Ya. Semuanya percaya gak kalau doa diijabah oleh Allah? Hah? Percaya gak? Ada yang gak percaya? Ini Allah yang katakan, astajib lakum, akan aku ijabah, pasti. Ya. Dan akan berbentuk ijabah Allah, nggak semuanya persis dengan apa yang kita minta. Bentuk ijabah Allah. Salah satu bentuk ijabah Allah memberikan apa yang kita mau. Terkadang diberikan. Saya minta anak, dikasih. Kemudian cara kedua Allah mengijabah doa hambanya adalah dengan menghindarkan dia dari mudarat, dari musibah. Allah hindarkan. Harusnya kena, gara-gara dia berdoa nggak kena. Ya, ini karena doanya. Yang ketiga, Allah jadikan doa ini menjadi pahala yang besar di akhirat. Ketika manusia sedang khawatir dengan amal solehnya, di padang mahsyar takut akan nasibnya, ternyata ada pahala besar yang Allah berikan kepada dia.
Kemudian dia bertanya kepada Allah, pahala apa ini? Allah katakan, itu pahala engkau, doa engkau yang belum diijabah di dunia. Semuanya diijabah. Yang belum diijabah di dunia, ini pahala. Sampai orang ini berharap, dulu coba saja ketika saya hidup, doa saya nggak ada yang diijabah di dunia. Ketika melihat besarnya pahala yang Allah siapkan bagi orang yang suka berdoa, nggak akan sia-sia. Nggak akan sia-sia. Yang jadi masalah terkadang kitanya yang jarang angkat tangan. Bukan masalah ijabah enggak, pasti kalau ijabah, nggak mungkin enggak. Terkadang kita yang malas mengangkat tangan kepada Allah. Allah yang katakan, berdoa kepadaku, minta. Allah yang katakan. Ini perbedaan sang khalik dan makhluk. Minta. Kalau kita minta kepada orang berkali-kali, orangnya marah. Pertama dikasih makanan. Kita misalnya tetangga dikasih makanan, besoknya nungguin kita, nih datang lagi nggak datang, disamperin nggak ngasih lagi, marah gak? Kira-kira marah, 2 kali 3 kali marah. Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita nggak minta, Allah marah sama kita. Ini kasih sayang Rabbul Alamin. Allah katakan masih di ayat yang sama, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sungguh orang-orang yang sombong terhadap beribadah kepadaku, yang sombong terhadap ibadah kepadaku. Maksud ibadah ini, ibadah apa berarti? Doa. Ini masih ayat yang sama. Orang yang sombong gak mau berdoa, ya, atau berdoa kepada selain Allah, mereka akan masuk jahannam dakhiri, sengsara. Allah marah kalau kita nggak minta sama Allah. Allah yang perintahkan, antumul fuqara, kita ini fuqara semuanya, dan Allah al-ghani, maha kaya. Kita butuh semuanya sama Allah. Untuk dijauhkan maksiat, butuh dijauhin sama Allah. Ya Allah tolong dijauhin. Semuanya butuh. Mau ibadah lancar, bisa bangun malam, minta tolong sama Allah. Semuanya. Sering-sering mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah. Semuanya. Semuanya. Di sini Allah jelaskan bahwa doa ini adalah ibadah. Di ayat ini, ya. Kemudian Syekh mengatakan di sini dalam hadis yang dicantumkan oleh Syekh, hadisnya ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa adalah pusatnya ibadah. Mukhul itu artinya otak. Mukh. Doa itu adalah otak, ini pemimpin kita, otak seperti hati. Yang terbesar dari ibadah. Para ulama mau komentari hadis ini. Hadis ini banyak yang melemahkan hadis ini, yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya. Hadis yang sabit, yang sahih mengenai doa adalah ibadah. Sabda Rasulullah SAW, riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Hibban, dari hadis Nu'man bin Bashir. Hadisnya ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah yang terbesar. Ini hadis yang sahih. Kalau mukhul ibadah, banyak yang mengomentari hadisnya ini lemah. Ya. Tapi intinya ada dalil bahwa doa adalah ibadah. Kemudian Syekh berkata, ibadah yang selanjutnya adalah khauf, rasa takut. Nah, takut ini juga ibadah. Apa dalilnya? Firman Allah surat Al-Imran ayat ke-175. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala takhafuhum wa khafuni
in kuntum mu'minin. Jangan takut sama mereka, takutlah kepadaku kalau kalian termasuk orang-orang yang beriman. Nah, takut yang dikatakan sebagai ibadah yang kita diberikan pahala adalah takut yang menjadikan kita, yang mencegah kita dari berbuat maksiat kepada Allah. Takut, ya. Ketika diajak sama orang, ya, jangan takut sama orang itu, nolak, tapi takutlah kepada Allah. Fala takhafuhum, jangan takut sama mereka, takut samaku. Kalau terjerumus, takut kena hukuman. Bisa jadi belum sempat taubat, meninggal di situ. Gimana? Takut, harus berpikir seperti itu. Ya, jangan takut sama yang lain selain Allah. Ya. Nah, kemudian takut ini dibagi oleh para ulama menjadi 3 macam takut. Ya. Takut ada yang bisa menjerumuskan kepada kesyirikan. Nah, pertama. Yang kedua, takut maksiat. Kalau kita takut, kita dosa di sini, nggak syirik tapi. Yang ketiga, takut mubah, takut boleh, dibagi menjadi 3 takut. Yang pertama, takut yang bisa menjerumuskan kepada kesyirikan adalah takut kepada berhala, takut sama patung nih nggak bisa ngapa-ngapain. Kita gampar patungnya, diem, nggak bisa ngapa-ngapain. Takut sama patung, hati-hati. Kenapa takut? Kenapa? Atau sama pohon misalnya. Jangan sama ini, sama pohon. Kenapa takut? Hah? Nah, berpikir ada ilmu gaib di situ. Wah, nanti kalau saya nggak nunduk lewat pohon sini, di depan saya kenapa-napa entah. Pangnumpang. Dulu ada, sekarang masih ada. Harusnya udah nggak ada. Dulu orang dulu lewat tempat ngomong apa? Pangnumpang. Kalau nggak ngomong, ntar celaka di depan. Pokoknya bahaya kalau nggak ngomong. Ini khurafat sama sekali tanpa dasar. Ya. Perkataan-perkataan yang dulu terus dikembangkan sampai orang takut beneran. Ini hati-hati, nggak punya kekuatan sama sekali, ya, benda mati pohon. Dan juga amwat, mayit, nah, sama kuburan, hati-hati, ya. Kalau kita misalnya nggak ruku di kuburan itu, hati-hati, nanti akan kena bencana. Wah, ini dosa bisa menjerumuskan kepada kesyirikan. Kalau kayak begini ceritanya. Ruku itu ibadah bukan? Ibadah ruku. Warka'u ma'ar raki'in. Rukulah bersama orang yang ruku. Ruku ibadah yang besar. Ruku rakaat, salat disebut 2 rakaat, 3 rakaat dari kata ruku. Ruku ibadah, ruku kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah perintahkan Nabi Ibrahim membangun Ka'bah, ya, untuk orang ta'ifina warruka'is sujud, orang yang ruku. Ruku ini ibadah, hanya ditunjukkan kepada siapa? Kepada siapa? Allah. Sepakat. Kalau semua itu ibadah, langsung kembali kepada surat Al-Fatihah. Kita kata ini ibadah, kembalikan ke surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu, iyyaka hanya kepada Engkau. Ruku ibadah. Boleh gak ketemu orang ruku? Nah, nggak boleh, ya. Kadang-kadang ada acara lomba begitu tuh, orang mau berantem ruku. Nah, ruku. Nggak boleh, jangan mau ruku kayak gitu diajarin. Enggak, jangan mau. Anak kita diajarin jangan mau. Jadi diomelin mendingan. Nggak boleh ruku begitu. Hanya kepada Allah. Ya, ini ibadah.
Beda halnya kita ruku, misalnya kita mau cium tangan, nggak mungkin tangannya kita angkat gini orang tua kalau kita cium. Kita harus nunduk, nggak apa-apa. Jangan galak-galak ntar pulang. Cium tangan boleh. Yang penting niatnya cium tangan. Bukan ruku, ada orang tua ruku begitu. Boleh gak? Nggak boleh. Cium tangan boleh. Nah, ini kadang-kadang ada yang ruku, ada yang lewat satu tempat ruku. Nggak boleh, takut. Nah, ini takutnya bahaya. Bisa menjerumuskan kepada kesyirikan. Nggak ada, soalnya nggak ada bahaya. Nggak ada yang harus ditakutin sebenarnya. Ya. Nah, hati-hati. Hati-hati. Ini takut yang berbahaya di sini. Yang kedua, takut maksiat. Takut maksiat. Kalau nggak ikut berbuat maksiat, takut dikatain. Nah, dikatain, misalnya dikatain cemen, nggak takut sama teman-teman ikut berbuat maksiat di dosa. Atau takut kabur dari jihad, perang, ya, dengar suara kuda, apaan tuh, lari ke belakang, misalnya, takut. Ini dosa, dosa. Ya kalau orang sudah jihad, udah, ini semuanya untuk Allah. Ya, menang untuk meninggikan kalimat Allah, kalah syahid, udah, nggak ada kata mundur. Mundur ini dosa di sini. Mundur ketika jihad. Atau takut menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, ini penting nih. Terkadang amar ma'ruf nahi mungkar ini wajib hukumnya. Salah satunya kepada orang tua misalnya, nyuruh anak sholat misalnya. Nggak mau nyuruh sholat, kenapa? Takut ngambek kalau disuruh sholat. La haula wala quwwata illa billah. Takut ngambek orang tuanya. Ini takutnya dosa di sini takutnya. Ya, nggak mau menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Nyuruh ibadah, nggak ada ibadah yang disuruh lebih besar daripada sholat, nggak ada lagi. Yang paling tinggi ibadah setelah syahadat apa? Kalau udah sholat kita biarin, ya udah. Terus mau ngeharapin anaknya ntar gede doain orang tua, sholat nggak disuruh. Ya hati-hati. Yang paling besar di dalam Islam setelah syahadat harus suruh sholat, harus sabar. Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk sholat dan sabar untuk menjalankannya. Sabar. Allah katakan wastabir, bukan wasbir. Ada huruf to, artinya harus sabarnya terus-terusan artinya. Wastabir 'alaiha, sabar terus, nggak cukup sehari sabarnya. Terus sabar. Perintahkan sholat. Ya. Kalau nggak sabar, emang semuanya nyerah orang tua. Udah pegel kadang-kadang, terserah deh. Tapi Allah yang perintahin wastabir 'alaiha, sabar. Perintahkan keluarga untuk sholat. Ya, kita harus bangun duluan, bangun ini lama misalnya. Harus sabar. Ya, ini amar ma'ruf nahi mungkar. Insya Allah, ya, dengan kita sabar. Ya, walaupun nyerah, misalnya hari itu nyerah, pegel, terserah deh, mau sholat enggak terserah, karena udah pegel nih, udah capek. Itu cuman di lisan aja, jangan beneran terserah, sampai gede terserah, jangan. Besoknya suruh lagi, atau beberapa hari kita kasih jeda biar dia berpikir. Kalau udah dewasa, kita perlu kasih waktu untuk berpikir. Biar sadar. Tapi kita nggak begitu saja menyerah, nggak. Ada waktu kemudian kita suruh lagi. Harus sabar. Jangan takut. Ya. Jangan takut. Kalau takut kita dosa di sini. Takut mendirikan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, yang ketiga, takut yang mubah, seperti takut dari hewan buas. Nah, ini orang takut sama ada buaya, takut.
Boleh nggak takut? Boleh, jangan dipaksa, jangan takut sama Allah. Nggak boleh. Ini takut yang mubah. Boleh. Dari hewan buas, dari apa lagi? Dari benda tajam, ada orang gila megang pisau. Ini jarang yang berani nih orang. Mau tangkap orang ini. Takut. Boleh nggak takut begini? Iya, jangan dibilang jangan takut. Terkadang dari hewan buas, senjata tajam, atau dari yang menjijikan misalnya, ya binatang kecil, kecoa kadang orang nggak takut sama kecoa. Kalau udah terbang beda lagi nih urusan ini, terbang nih, takut misalnya. Boleh nggak? Boleh aja, boleh. Ya. Yang penting jangan gara-gara kecoa terbang nggak mau sholat. Tuh kecoa ada di situ tuh, ini nggak mau sholat lagi udah. Nah ini takut dosa. Yang menjadi orang takut meninggalkan kewajiban, melakukan kemungkaran, dosa. Nggak boleh. Ya. Nah ini takut yang mubah. Takut yang mubah. Kemudian Syekh berkata setelah khauf, roja. Setelah takut itu roja. Ini lawan kata dari takut. Yaitu apa? Berharap. Ini lawan katanya. Wa dalilur roja, dalil roja, firman Allah surat Al-Kahfi ayat 110. Allah berfirman, ini ayat terakhir nih, surat Al-Kahfi. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Allah, semua akan bertemu, diadili oleh Allah. Maksudnya bertemu dalam keadaan baik sama Allah nanti di akhirat. Maka beramallah amal soleh dan jangan berbuat syirik kepada Allah dengan siapapun. Ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, rasa takut, khauf dan roja ini rukun ibadah. Dua-duanya harus seimbang. Kalau orang ibadah pasti karena ini, takut dihukum sama Allah dan berharap diampunin dosanya oleh. Nah itu deh, itu intinya. Inti ibadah itu. Takut dihukum dan berharap ampunan dan rahmat. Itu inti ibadah kita. Ya. Yang ketiga ini itu dua. Yang ketiga, yang terakhir syarat rukun ibadah ini adalah mahabbah, cinta. Harus tiga-tiganya terkumpul. Kalau kata para ulama ini mengibaratkan rukun ibadah seperti apa? Burung. Seperti burung. Rukun ibadah. Mahabbah ini kepalanya. Roja dan khauf, takut dan harap itu seperti sayap. Harus seimbang. Kalau lebih takutnya lebih besar, miring dia terbangnya. Nggak benar. Ya. Kalau rojanya lebih besar, dia juga miring, harus seimbang. Takut dan harap. Nah, harus dua-duanya. Nah, dan ini rasa takut dan harap kita bisa lebihkan, beritahu saudara kita, ya, kita ingatkan dengan takut di beberapa keadaan. Kita harus pinter di sini. Ya. Contoh ketika orang sedang sakit. Orang sedang sakit udah lumayan parah. Yang kita beritahu kepada dia lebih banyak harapan atau takut? Bapak, Ibu, Rasa harap. Jangan ditakut-takutin lagi sakit. Lagi sakit kita datang kata dokter kenapa? Ya, ini udah harus diganti, harus operasi jantung. Waduh. Nah, orangnya jadi takut. Nggak boleh nih jenguk orang yang begini nih, orang yang kayak begini nih, usir tuh. Jangan datang deh. Nggak boleh yang kayak begini. Ketemu orang sakit, labas, nggak apa-apa. Tohur, Allah ampunin dosa dari sakit. Ini yang kata Rasulullah SAW. Kalau jenguk orang, labas, tohur, insya Allah. Nggak apa-apa. Parah sakitnya padahal. Nggak apa-apa, seger. Tohur, Allah ampunin dosa. Dengan syarat sabar. Ya.
Sabar jadi penghapus dosa semuanya. Sabar, khair insyaallah, nggak lama sembuh. Udah, nggak usah lama-lama jenguk orang. Ya, beri dia optimis, harapan, kabar gembira, udah. Nggak boleh ditakut-takutin, dikasih harapan, nggak apa-apa. Ya. Nah, kemudian ingatkan bahwa Allah akan mengampuni dosanya. Kalau dia punya banyak dosa, ini kemungkinan dia sakitnya dekat dengan kematian. Ya. Beritahu bahwa Allah menerima taubat. Ya. Istighfar, minta ampun sama Allah. Kalau dia sedang takut nih, ini bagaimana nih meninggal? Kadang ada yang takut, banyak yang kayak gitu, orang tua. Ini udah sakit meninggal nih. Kasih tahu tentang harap. Allah menerima taubat. Ya. Sebelum nyawa di kerongkongan matahari sebelum terbit dari barat, Allah selalu terima. Allah selalu tunggu taubat hambanya. Istighfar, Allah terima. Sehingga dia nggak suudzon kepada Allah. Ya, hati-hati. Ini waktu-waktu yang sangat genting bagi orang yang mau meninggal. Jangan sampai dia suudzon kepada Allah. Allah nggak ngampunin dia. Nggak, Allah ampunin. Allah ampunin semua dosa. Mau dosa syirik, mau dosa apa, zina, khamr, minta ampun sama Allah, Allah ampunin. Allah ampunin. Ya, apapun dosa, kasih tahu. Ya. Ini keadaan ketika sakit. Kita harus berikan dia, besarkan harapan, jangan dibuat takut. Beda kalau ketemu orang yang mau maksiat. Ketemu orang mau maksiat. Datang mau kemana? Mau ke sono, ketemu teman-teman, berbuat maksiat. Ini harus kasih peringatan, dikasih tahu. Ya, ittaqillah, takut sama Allah. Ya. Ente hidup di mana nih? Di bumi Allah. Ente ngeliat pakai mata siapa? Allah. Nikmat dari Allah semua. Ente mau lakukan dengan maksiat? Ittaqillah, takut sama Allah. Ya, ingetin. Ya. Beda, setiap keadaan beda. Kita harus imbang. Ya, kita harus punya dua-duanya. Nggak boleh hilang salah satu. Nah, itu roja. Kemudian setelah berharap, itu adalah tawakul. Tawakal ini ibadah besar. Tawakal ini ibadah yang besar sekali. Ya. Tawakal itu menyerahkan kepada Allah, menyerahkan dan bersandar kepada Allah. Nah, ini namanya tawakal, harus ada. Dan tawakal orang nggak sempurna kecuali harus dengan usaha. Nggak sempurna tawakal. Kalau nggak dia melakukan sebab, nggak sempurna. Nggak sempurna tawakal. Kita belajar tawakal ini dari ibunya Nabi Ismail alaihissalam. Siapa? Ibunya Nabi Ismail siapa? Siti Hajar. Ya. Bagaimana dia ketika ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, ini di hadapan dia ini sesuatu yang sulit. Nggak ada orang, tempat tandus, nggak ada makanan. Ini kematian di hadapan dia. Ini kemungkinan meninggalnya berdua besar. Meninggal dua-duanya. Anak dan istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Tapi ketika Nabi Ibrahim berkata, ini Allah yang perintahin. Dia berkata, falan yudayyi'an Allah. Allah nggak akan menjanjikan kita. Dia tawakal. Apakah Hajar duduk tawakal? Nunggu hujan, duduk, ya, nunggu burung, enggak. Dia tawakal tapi lari bolak-balik. Ibu, ya, lari ke bukit yang tinggi biar kelihatan, kalau ada orang kelihatan. Naik ke sofa, rada tinggi tuh sofa, nggak ada orang. Lari lagi ke Marwah, ya. Terus dari Marwah kelihatan sofa kayak ada genangan air. Terus bolak-balik. Ini saking takutnya otaknya kacau aja. Ya. Kayak ada air, bolak-balik terus. Berusaha terus, harus dapat, nggak diem. Berusaha. Ketika udah berusaha, tawakal dibarengi dengan usaha, Allah berikan jalan keluar. Itu pasti. Ya. Allah katakan, wa may yatawakkal 'ala Allah
fahuwa hasbuh. Orang yang bertawakal kepada Allah, sudah Allah akan cukupkan, pasti Allah akan cukupkan. Harus tawakal. Jangan sering mengandalkan kuat saya, pinter, nggak bakal salah saya. Ya. Saya makan terus, bakalan kerjaan bagus soalnya. Mengandalkan diri nggak boleh, harus berserah diri kepada Allah setelah ikhtiar. Ya. Allah berfirman, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, dan kepada Allah lah kalian bertawakal jika kalian termasuk orang-orang yang beriman. Dan ini termasuk orang-orang, sifat orang-orang mukminin. Allah katakan dalam surat Al-Anfal ayat kedua, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang mukmin kalau dibacakan Al-Qur'an, imannya bertambah. Ya, dan kepada Rabb-nya mereka bertawakal. Kemudian dalil rahbah khusyuk. Rahbah berharap, rahbah takut dan khusyuk. Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 90. Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Orang-orang yang beriman itu orang yang selalu berlomba-lomba melakukan kebaikan. Ya. Dan mereka berdoa kepada kami karena rasa takut dan karena rasa harap, takut dari hukuman dan berharap rahmat, dan mereka beribadah kepada kami dalam keadaan khusyuk. Khusyuk. Ya, ini ibadah semuanya, harus hanya kepada Allah. Ya. Jangan khusyuk kalau lagi megang handphone. Ini lebih dari sholat, kadang-kadang dipanggil nggak nengok. Khusyuk ini ibadah. Khusyuk. Ya. Jangan khusyuk pada hal-hal yang lain. Kita diciptakan untuk apa? Ibadah. Yang lain boleh mubah, jangan sampai khusyuk. Ya, sampai lupa sama yang lain, anak kecebur baru. Terlalu khusyuk. Khusyuk ini harus tunjukkan kepada Allah. Sholat, ya, sholat harus khusyuk. Ya, salah satu yang menunjang kita sholat khusyuk itu, ya, salah satunya kalau masuk kita harus menonaktifkan handphone. Salah satu biar kita lebih khusyuk. Ya. Tadi ada handphone, bapaknya ada hadir. Ada orang, bapaknya. Iya, jangan. Dan kalau handphone bunyi lagi sholat, matiin. Bergerak nggak apa-apa. Lagi sholat, handphone nyala, dimatiin. Ya, karena mengganggu banyak orang khusyuk. Ya. Azan, oh iya, silakan azan dulu. Azan. Oh iya, kita lanjutkan sebentar. Kita lanjutkan dulu. Nanti kalau ada yang mau bertanya setelah ini, ada yang mau bertanya? Ya, bertanya dulu deh. Ya, silakan. Ya. Iya, berdoa seperti ini yang normal, disejajar dengan dada kita. Rasulullah SAW berdoa, diangkat tangan sejajar dengan dadanya. Ya, kayak gini. Ya. Beliau mengangkat tangan seperti ini ketika sholat istisqa. Ya, sholat istisqa, minta hujan. Ya, begini cukup berdoa. Ya, dan jangan malas-malas begini. Ya, angkat tangan, minta sama Allah. Kalau berdoa, angkat tangannya sampai setinggi dadanya. Ya, begini. Ya, minta kepada Allah Azza wa Jalla. Ada lagi? Ya.
Masalah apa? Takut ya, khof. Kebanyakan orang baik laki mereka berdua ya, dia takut. Kebanyakan orang laki atau perempuan tapi lebih banyak perempuan ya, dia lewat umpamanya kuburan, pohon besar, rumah kosong, takut gitu lewat. Dan bukannya gitu Allah malah kadang minta suaminya, anaknya atau teman. Yang saya tanyakan, apakah itu termasuk kemusyrikan? Kenapa istrinya bisa keluar sendiri malam-malam? Suaminya kenapa nggak ditemenin emang? Ini salah suaminya nih. Perempuan disuruh keluar sendiri malam-malam. Harusnya suami yang keluar, kalau ada kebutuhan malam itu suami yang keluar. Ya. Kalau misalnya istri minta, ya ini nggak boleh. Takut ini harus dicegah, harus dihindari, jangan sampai takut. Ya. Tapi kalau dia emang takut, ya udah wajarin aja. Ya. Takut aja. Yang penting jangan sampai takutnya ini yang sampai kesyirikan. Ya. Nanti mayit atau patung atau pohon ini bisa buat dia celaka dengan kekuatan gaib. Ya, kalau kita nggak ngomong misalnya pang numpang kita celaka, ini khurafat bisa menjerumuskan kepada kesyirikan. Hati-hati, hati-hati. Ya. Jadi kalau kayak begitu, ya, kalau dia minta temenin. Tapi kalau nggak bisa ditemenin, ini bagi semuanya. Kadang-kadang bukan perempuan, laki takut kadang-kadang. Ya. Kalau lagi keadaan kayak begitu takut, ini takut yang wajar, ya. Tapi harus langsung di-cut, ya. Dengan mengucapkan apa? Mengucapkan Bismillah. Ini yang paling pertama dulu, ya. Bismillah. Di zaman Rasulullah SAW ada sahabat yang hampir jatuh, ya. Kemudian dia bilang ta'isya syaitan, dasar syaitan, ya. Dia bilang syaitan ini, dia takut nih sama syaitan, ya. Lagi malam-malam jalan, ya. Jangan bilang begitu, jangan bilang kayak gitu. Syaitan kalau kita kayak gitu, kita takut sama dia, ya. Ini semuanya karena syaitan yang bisa membuat kita mudarat. Syaitan ini tambah besar, tambah gede. Tapi katakan apa? Bismillah. Kalau kita kesandung jatuh, baca apa? Bismillah. Kata Rasulullah SAW, syaitan pada saat itu langsung berubah segede lalat, kecil langsung. Ketika kita mengucapkan Bismillah, Bismillah. Ya, ini termasuk sunnah juga. Kalau kita jatuh, anak kita mau jatuh, ucapkannya apa? Itu lebih afdol daripada istighfar, daripada innalillah. Yang terbaik itu apa? Bismillah. Kemudian kalau kita masih ada rasa takut, ya, ini rasa yang nggak bisa dihindari, ya udah. Yang penting kita harus kalahkan dengan keyakinan. Ingat, ini takut beda dengan keyakinan. Ya, kalau takut timbul, yakin bahwa ini dia nggak akan bisa berbuat apa-apa kecuali atas izin Allah. Kemudian kita juga diajarkan untuk berdoa, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Ya, aku berlindung kepada Allah dengan seluruh kalimat yang sempurna dari apapun yang Allah ciptakan. Udah. Harusnya tenang. Setelah baca doa itu harusnya tenang. Perasaannya nggak boleh kalah dengan keyakinan. Keyakinannya harus lebih tinggi. Takutnya manusiawi, tapi harus dilawan dengan keyakinannya. Dia nggak bisa apa-apa. Selesai. Itu harus ada di kepala setiap muslim. Dia nggak bisa apa-apa. Ya. Kalau saya dilindungi oleh Allah, dia nggak akan bisa melakukan apa-apa. Ya, ucapkan Bismillah. Udah selesai, jangan takut. Ya. Nah, Allah katakan dalam Al-Quran, inna kaidas syaitani kana dha'ifa. Syaitan ini lemah, jangan dibikin gede karena takut kitanya.
Allah katakan dalam surat Al-Jin, baca surat Al-Jin. Kisah sahabat yang lagi safar di padang pasir, takut. Jin ini makin besar, makin wah, takut sama saya. Tapi kalau kita berani, dia lemah. Jangan takut. Ya. Jangan takut. Dan nggak usah bertanya apakah itu musyrik apa enggak, insya Allah enggak. Ya. Musyrik kita punya keyakinan ini bisa membahayakan saya tanpa alasan yang benar, khurafat ini baru berbahaya di situ. Baik, habis waktunya, komat ya. Ya mungkin sampai situ dulu. Ya nanti akan kita lanjutkan di ibadah khasyah. Ibadah khasyah akan kita percepat, mudah-mudahan bisa cepat habis buku usul salasa ini. Yang terpenting kita paham dan Allah berikan kita kesabaran, sabar mau belajar 1 bulan cuma sekali, kita harus sabar ya agar menjadikan diri kita ini dipenuhi dengan ilmu ya agar kita bisa melewati kehidupan ini dengan cara yang Allah ridhoi. Semoga yang disampaikan ini bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.